Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Haura Firdausi. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas mengenai volume benda pejal, lempengan, cakram, cincin. Adapun daftar materi yang akan dibahas dalam pembelajaran ini. Yang pertama, lempengan. Kedua, volume benda pejal metode cakram. Dan yang ketiga, volume benda pejal metode cincin. Untuk materi yang pertama, yaitu lempengan. Gambar di bawah merupakan ilustrasi dari cakram dan gambar yang kanan itu berupa penampang, di mana penampang adalah penggambaran dua dimensi dari benda pejal. Nah, di mana penampang tersebut memiliki luas, dan misalkan bahwa luas penampang pada X adalah AX, di mana X lebih dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B, dan partisikan pada interval A, B dengan menyisipkan titik-titik. Lewatkan bidang-bidang melalui titik-titik ini tegak lurus pada sumbu X, sehingga mengiris menjadi lempengan-lempengan tipis. Adapun volume delta V suatu lempengan kira-kira sama dengan volume suatu silinder, yaitu delta VI setara A X bar I delta XI. Volume V dari benda pejal dapat diaproksimasikan dengan jumlah Riemann, yaitu volume setara dengan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan N dari AXI delta XI. Ketika norma partisi mendekati 0, kita memperoleh suatu integral tentu. Integral ini didefinisikan sebagai volume benda pejal, di mana volume sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B dari AX dx. Untuk materi yang kedua, yaitu volume benda pejal metode cakram. Partisi atau lempengan yang terbentuk dari benda pejal di samping itu berupa cakram yang dianggap sebagai tabung dengan jari-jari R sama dengan Fx dan tinggi H sama dengan delta X. Volumenya dapat diaproksimasikan sebagai delta V setara PR kuadrat H atau delta V setara Pfx kuadrat delta X. Kemudian, dengan cara menjumlahkan partisi atau lempengan-lempengan sebanyak N, diperoleh volume benda pejal adalah volume sama dengan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan N dari Pi Fx kuadrat delta X. Dengan menggunakan konsep limit, diperoleh volume benda pejal adalah volume sama dengan limit N mendekati tak hingga sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan N dari Pi Fx kuadrat delta X. Kemudian dengan menggunakan integral, diperoleh volume benda pejal adalah volume sama dengan Pi integral dengan batas bawah 0 dan batas atas A dari Fx kuadrat dx. Dan rumus terakhir inilah yang sering digunakan untuk menentukan volume dari benda pejal. Benda pejal pada koordinat kartesius ruang itu merupakan hasil perputaran terhadap sumbu X ataupun sumbu Y dari suatu daerah tertentu pada koordinat kartesius bidang. Nah, di mana volume benda pejal berbentuk cakram yang diputar terhadap sumbu X adalah volume sama dengan Pi integral dengan batas bawah 0 dan batas atas A dari Fx kuadrat dx. Dan volume benda pejal dengan pengirisan berbentuk cakram yang diputar terhadap sumbu Y adalah volume sama dengan Pi integral dengan batas bawah 0 dan batas atas A dari Fy kuadrat d. Adapun contoh soalnya yaitu tentukan volume benda pejal yang daerahnya dibatasi oleh Y sama dengan akar X, sumbu X dan garis X sama dengan 4 yang diputar terhadap sumbu X. Apabila kita gambar pada koordinat kartesius bidang, diperoleh seperti gambar yang atas. Nah, kemudian diperintahkan untuk diputar terhadap sumbu X, diperoleh gambar yang bawah. Nah, dimana untuk menentukan volume benda pejal tersebut adalah volume sama dengan Pi integral dengan batas bawah 0 dan batas atas A dari Fx kuadrat dx. Kita substitusi batas serta fungsinya, diperoleh volume sama dengan Pi integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 4 dari X dx. Kemudian kita integralkan, diperoleh Pi X kuadrat per 2
dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 4. Kita substitusi batas atas dan batas bawah ke dalam variabel X, diperoleh Pi 16 per 2 itu sama dengan 8 Pi setara dengan 25,13. Jadi volume benda pejal yang daerahnya dibatasi oleh Y sama dengan akar X, sumbu X dan garis X sama dengan 4 dan diputar terhadap sumbu Y adalah 25,13. Materi yang terakhir yaitu volume benda pejal metode cincin. Ada kalanya lempengan yang terbentuk dari benda pejal adalah berupa cakram yang di tengahnya ada lubang atau disebut dengan cincin. Sama halnya pada metode cakram, bahwasannya volume benda pejal dengan lempengan berbentuk cincin itu merupakan hasil perputaran terhadap sumbu X ataupun sumbu Y dari daerah koordinat kartesius bidang, di mana volume benda pejal dengan pengirisan berbentuk cincin yang diputar terhadap sumbu X adalah volume sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B dari Gx dikurangi Fx dx. Dan adapun volume benda pejal dengan pengirisan berbentuk cincin yang diputar terhadap sumbu Y adalah volume sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B dari Gy dikurangi Fy dy. Adapun contoh soalnya yaitu tentukan volume benda pejal yang daerahnya dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, Y kuadrat sama dengan 8X yang diputar terhadap sumbu X. Kita gambarkan dalam koordinat kartesius bidang, diperoleh seperti gambar yang kiri. Kemudian kita putar terhadap sumbu X pada bidang koordinat kartesius ruang, maka diperoleh gambar yang kanan, di mana terlihat bahwasannya lempengannya berbentuk cincin. Sehingga untuk penyelesaiannya sama dengan adalah volume sama dengan integral dengan batas bawah A, batas atas B dari Gx dikurangi Fx dx. Kemudian kita substitusi batas-batas serta fungsi-fungsinya, yaitu volume sama dengan Pi integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 dari 8x dikurangi x pangkat 4 dx. Sama dengan kita integralkan diperoleh Pi dalam kurung 8x kuadrat per 2 dikurangi x pangkat 5 per 5 dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Kita substitusi batas-batasnya ke dalam variabel X, diperoleh 48Pi per 5 atau setara dengan 30,16. Jadi volume benda pejal yang daerahnya dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, Y kuadrat sama dengan 8X yang diputar terhadap sumbu X adalah 48Pi per 5 atau setara dengan 30,16. Baik teman-teman, di sini saya punya program GeoGebra yang dapat mempermudah kita dalam menentukan metode untuk mencari volume benda pejal. Jadi yang pertama, kita substitusi dulu fungsi dari grafik tersebut. Kita menggunakan contoh yang pertama, yaitu di mana Y sama dengan akar X, dan kita tulis batas dari sumbu X-nya, yaitu dari 0 sampai dengan 2. Nah, untuk garis X sama dengan Y sama dengan dan X sama dengan ini kita sesuaikan dengan grafik yang terbentuk. Hal ini dapat mempermudah kita dalam melihat daerah yang dimaksud. Nah, karena ini sudah tertera pada sumbu X dan dia terletak, daerahnya yang dimaksud terletak di bawah kurva X, maka kita menggunakan ini. Untuk partisi datarnya atau partisi dalam koordinat bidangnya adalah sebagai berikut. Untuk itu gambar yang di bawah. Kemudian yang dimaksud diputar terhadap sumbu X atau sumbu Y itu, jadi ketika kita lihat dalam koordinat kartesius ruang, D itu awalnya hanya berupa garis. Kemudian ketika kita putar terhadap sumbu X sebesar 360 derajat, maka dia akan membentuk benda pejal. Nah, untuk partisinya, maka kita lihat partisi ruangnya. Terlihat bahwa partisinya dalam koordinat kartesius ruang ini membentuk cakram, sehingga
Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah metode cakram. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.